Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat yang pengen langsung ke bagian charting, silahkan ke bagian belakang ya, di mana kita akan langsung charting. Hari ini kita akan lanjutkan yang kemarin, yaitu OP, SUI, dan OM ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, gue ingatkan lagi, malam ini kita akan keluar dua data penting, ISM Manufacturing PMI dan Prices. Dua-duanya akan keluar di jam 10 malam. Ya, jadi buat lo yang punya posisi futures dan konservatif, terutama konservatif ya, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau jam 10 malam atau dekat-dekat jam 10 masih belum kena target TP ya. Oke. Sebelum kita masuk ke komen Bitcoin dominance ya, kita bisa lihat di sini kondisinya retest lagi ke MA 200 untuk yang kedua kali ya, kemarin juga retest. Nah, ini terjadi setelah dia jebol atau lebih tepatnya daily close di bawah dari BSB begitu ya. Nah, ini kalau sampai tembus lagi MA 200 cukup menarik sebenarnya. Tapi kalau gue pribadi tetap masih 60-40 begitu. Kenapa? Karena balance sheet masih terus turun begitu. Ya, jadi resikonya menurut gua masih belum terlalu worth it untuk kita ya apa ya, sampai kita mungkin kayak di zaman 2021 begitu. Karena di 2021 bahkan nggak 2021 ya. Dari 2019 itu sudah mulai ada peningkatan balance sheet. Di sini masih belum gitu. Jadi resikonya menurut gua masih terlalu besar begitu untuk kita terlalu gila-gilaan di alts begitu ya, karena udah banyak lah yang kena di masa-masa sini ya, April Maret terutama ya. Waduh, altcoin season taunya naik lagi BTCD-nya dengan signifikan ya, banyak yang nangis gitu. Jadi kalau gue pribadi masih antara 70-30 atau 60-40, lo tinggal pilih aja. Kalau lebih agresif ya mungkin 60-40. Kalau lebih dari itu ya juga boleh sih, terserah lo. Tapi siap nggak dengan resikonya? Kalau siap dengan resikonya ya lagi-lagi monggo gitu. Karena at the end of the day ya ini masalah orang toleransi resikonya aja begitu ya. Jangan sampai bilang gini, oh santai bang. Taunya waktu turun Bitcoinnya, bukan Bitcoin, tapi saat alts-nya turunnya signifikan, aduh bang gimana? Nah, itu yang sering terjadi sebenarnya. Ya kalau siap resikonya sih monggo saja begitu. Next, langsung ke komen. Yang pertama dari Bang Ipul Channel. Jangan takut beli di musim bulan. Kesempatan ini 4 tahun sekali. Beda kalau cerita di musim bearish. Yes, benar ya. Ini sekarang secara teori cycle kita itu dalam teori tahun all time high begitu. Which is historically speaking it's a good year ya to buy gitu. Oh, bukan gini lah, bukan to buy. Lebih tepatnya kalau buy sih ya lebih bagus di 2022. Di masa-masa akumulasi ya. Tapi secara historically speaking ini masih tempat yang cukup oke. Nah, lumayan serem tuh kalau udah masuk kuartal 4 dari tahun new all time high. Nah, di masa-masa itu orang akan cenderung FOMO dan udah mendekati juga ke ujung dari cycle. At least itu yang sudah terjadi terulang-ulang sejak 2012 begitu ya. Jadi perbandingannya mungkin adalah 2025 ini seperti 2021, seperti 2017 begitu, dimana historically speaking di tahun ini all time high ya luar biasa parabolik begitu ya. Sampai sekarang masih belum pecah statistiknya, maka dari itu ya kalau gua sih selama masih belum rusak ya gua akan terus pakai. If it ain't broke, don't fix it begitu ya. Oke, next dari mana nih? Dari Wahyudi. Kalau sekarang tambah muatan ke altcoin, gimana menurut Bang Toshi? Tolong dibalas pesan penting dari penontonmu yang mengharapkan jackpot pada tahun ini. Hati-hati ya, mindset jackpot ini kadang-kadang bisa serem. Kenapa? Karena ini berhubungan juga sama alts ya. Udah beberapa kasus ya, satu pernah ngomong ke gua gitu ya. Terutama di cycle kemarin ya, banyak yang punya mindset jackpot gitu. Wah, gue berharap dapat altcoins yang jackpot, ujung-ujungnya udah luar biasa, porto gue meningkatnya ekstrim gitu. Yang serem tuh kenapa? Kadang-kadang itu membuat orang terlena untuk menghiraukan rasio begitu ya. Kita sudah bahas, sekarang tuh kalau gue pribadi 60-40 begitu, itu maksimum. Tapi kalau mau lebih ya silakan, tapi resiko sendiri begitu ya. Nah, kadang-kadang gini, udah 60-40 nih. Altcoins lu taunya lu kerasa gila nih altcoins pilihan gua kok nggak terlalu boom ya, yang gue pilih A, B yang ngepam. Nah, lu ngerasa gue ikutan beli B deh, lu beli B-nya koreksi, C yang ngepam. Nah, itu sering kayak terjadi. Nah, kalau kita punya mindset jackpot seperti ini, seremnya adalah nanti takutnya keterusan begitu. Nanti nggak kerasa, aduh
BTC gue ternyata cuma 10% dari porto gue, sisanya gue pindahin ke alts karena gue nyari jackpot. Nah, itu berbahaya begitu. Nambah muatan boleh, tapi dengan rasio yang ada kira-kiranya begitu ya. Selama masih belum ada peningkatan balance sheet, kalau gue pribadi nggak mau terlalu sembrono gila-gilaan di alts begitu, karena ya apa namanya, risknya maybe not that worth it begitu ya. Oke. Next dari Basco 994. Bagaimana menurut Kotoshi fenomena meme coins? Elon Musk kemarin juga ikut-ikutan pom-pom. Iya, itu dia ganti nama lah, apa itu ya, si X dia tuh. Telah tahu, untungnya bisa nahan diri nggak masuk dan udah dump hari ini. Yes, benar. Untung nggak. Jadi gini ya, kalau sampai ada satu meme coins atau apapun yang nge-pump, jangan merasa bahwa wah ini waktunya gua masuk. No, udah lewat, udah telat sebenarnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya apa nih? Kalau tahu research dari awal mungkin bisa jackpot ya. Ada di sini ikutan dapat cuan atau sangkut. Ya, jujurnya kalau mau ngomong pasti lebih banyak yang sangkut. Begitu. Karena siapa sih yang tahu itu meme coin sebelumnya? Jadi kalau meme coins tuh kadang-kadang begini. Lu kayak nabur benih aja gitu kadang-kadang rasanya. Ya, cobalah ada meme coins apa, beli. Nah, tiba-tiba ada satu yang boom. Nah, biasanya gitu. Tapi jangan sampai semua portonya memes. Itu yang sering kali menjadi trap. Begitu, banyak orang yang ngerasa udah gue nggak usah beli BTC, buat apa ya, nggak akan gimana naiknya, memes dong naiknya gede, wah gue beli memes semua. Tapi udah berapa banyak yang curhat ke gue dan satu, aduh bang, porto gue merahnya nggak kira-kira bang, ya ancur-ancuran bang. Kenapa? Ya itu rata-rata kebanyakan memes begitu ya. Yang paling merah ya, orang-orang yang curhat sama gue yang paling merah portonya itu rata-rata adalah yang 100% meme coins. Nah, hati-hati jangan sampai ke situ. Jadi ya kalau gue ingatkan lagi aja, portofolio spot gue itu maksimum hanya 10% untuk memes. That's it. Begitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk mitigasi resiko. Begitu. Jadi ya apa namanya, jangan merasa aduh salah nih, harusnya gue research. Susah, nggak. Lu nggak bisa tahu, mana yang tiba-tiba dapat hype. Begitu. Ya jadi ya kalau memes suka nggak suka ya apa namanya, ya kalau kita mau ngomong gitu, saat dia rilis, adalah kita punya dikit, udah profit, modal beres, sisanya kita biarin siapa tahu. Nah, itu cara mungkin yang terbaik begitu. Tapi sekali lagi dengan persentase 10%. Kalau gue sih seperti itu. Kalau mau lebih, ya harus siap dengan resikonya. Begitu ya. Next dari Phoenix 5. Bang, kalau keseringan DCA bukannya malah kena fee banyak ketimbang all in? No, sama ya. Coba lu hitung pakai kalkulator ya. Ini juga ada dulu yang sempet nanya dulu ya. Jadi misalkan gini, lu all in 10 juta bandingin sama lu DCA sejuta 10 kali ya. Berarti kan sama tuh, sama-sama nominalnya ujungnya 10 juta. Kalau lu misalkan kita anggap ya 1% nih. Kita kalkulator deh ya. Kita kalkulator. Misalkan ya. Misalkan lu punya dana 10 juta nih ya. Lu hajar, jebret sekali beli. Biar gampang ya, biar gampang. Fee-nya 1% ya, fee-nya 1%. Lu bayar berapa? 100.000. Ya aslinya nggak akan 1%-nya, gila gede banget. Tapi biar contoh aja angkanya biar nggak kecil gitu ya. 100.000. Nah sekarang kalau lu sejuta nih. Sejuta kali 1% ya. Kali 1%, 10.000. Kali 10, berapa? Sama-sama 100.000. Ya jadi mungkin lu kerasanya gini. Gua ngerti. Lu kerasanya kayak beli 10 kali. Berarti fee-nya pasti lebih gede dong. Enggak ya. Karena sama-sama 1%. Begitu ya. Jadi untuk fee sama aja seperti yang kita sudah kasih lihat tadi di kalkulator ya. Lu bayar 10 juta all in sama lu sejuta 10 kali sama-sama bayar 100.000. Begitu ya. Next dari Agib 9160. Bang Toshi, saya pemula mau coba trading futures. Aplikasi yang Bang Toshi pakai apa? Ini saya coba pakai Zoom X di HP tidak bisa karena blokir sama Telkomsel. Tolong solusinya Bang. Join grupnya apa? Ada di Telegram. Telegram di bawah ya. Ada di link description di bawah. Nah, untuk di kalau kayak Zoom X gitu ya, Zoom X lu biasanya harus pakai VPN begitu. Tapi ada beberapa yang kayak nggak kena VPN tuh kayaknya, seingat gue Bybit enggak ya, Bybit kayaknya enggak ya. Soalnya gue sering buka juga. Jadi ya ada beberapa lah. Lu harus coba-coba. Tapi kalau untuk future sih jujurnya salah satu yang paling gue suka tuh Bybit begitu ya. Binance juga bisa, tapi ya nggak tahu, kalau futures gue lebih prefer Bybit ya. Oke. Next dari Mr. Mul 8391. Bang, masih punya
1000 USDT. Minta saran masuk alt sekarang atau tunggu dulu. Kondisi Porto udah ada BTC sama alt. Nah, berapa nih ya? Kalau BTC-nya masih mayoritas nggak masalah begitu. Nah, 1000 USDT ini ya kalau menurut gua tinggal DCA aja sih. Ya, tunggu nih, tergantung futures atau spot. Ya kalau spot gampang, tinggal ikutin DCWT sesi 1, sesi 2, ya lu lihat, ya lu pasang buy limit, kena, ya udah begitu ya. Next. Dari Jazuliah Ahmad. Intinya mempunyai meme boleh, tapi ketika pump amankan modal. Yes, benar. Yes, ya. Jadi apa namanya? Kalau gua sih ya, modal udah ditarik beres nih. Oh, udah tenang kan? Sisanya tinggal profit nih. Nah, profitnya lu mau ambil sebagian lagi boleh ya. Lu mau biarin cacing-cacing naga-naga boleh ya. Yang bahaya tuh apa? Cacing-cacing naga-naga sama modal. Nah, itu berantakan. Dan sayangnya cacing-cacing naga-naga di Indonesia rata-rata sama modal. Nah, itu yang bikin kadang-kadang bisa stres, kepikiran gitu ya. Ya itu aja sih gitu ya. Next dari Johan Rino. Bang, tolong jawab. Kalau di Indodex indikator MA ribbon nggak ada, apakah bisa pakai indikator moving average, klik 3 kali terus edit lengthnya? Bisa ya. Gue pakai ribbon biar gampang aja gitu. Kalau mau 3 kali juga boleh-boleh aja begitu ya. Nah, gue udah lama nggak pakai Indodex untuk ini ya. Jadi ya nggak tahu. Kalau di apa namanya? Ya padahal rata-rata udah pakai trading view ya. Kalau di trading view bisa pakai ribbon. Tapi lagi-lagi sama aja ya. Lu moving average 3 kali pun boleh. Ini MA ribbon lebih enaknya ya satu aja gitu. Jadi nggak pusing begitu ya. Instead of 3 numpuk gitu. Oke. Next. Oh, beres ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk komennya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan sekali lagi disclaimer dulu seperti biasa bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, selain dari itu juga gue ingatkan lagi ya bahwa di TCI kita tidak pernah ada titip dana, titip trading, titip ini, titip itu nggak ada ya. Lu nitip tas juga nggak boleh di sini ya. Jadi hati-hati kalau ada yang bilang dari TCI ya, oh kita buka titip trading atau apapun, itu semua scam. Hati-hati. Semakin besar liquidity akan semakin banyak scam yang akan bertebaran di market ya. Dan cara untuk mendukung TCI ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita mulai dulu dengan OP. Untuk OP, posisi long kita udah kena target TP ya. Yang konservatif maupun yang agresif. Yang konservatif langsung hari itu kena ya.
Buat yang konservatif, profit sebesar ya 2,5% kurang lebih. Buat yang agresif, kena target TP di sini ya profit sekitar 9 lah ya, 9 kurang sedikit gitu ya. Itu untuk posisi long di OP ya. Posisi spotnya, posisi spot EMA 200 lalu 1,709 dan di 1,614 gitu ya. Next SUI. Untuk SUI posisi long yang sudah di hold cukup lama nih. Retest 1, retest 2 ya dari tanggal 28 Desember di hold selama 1 2 3 4 5 6 6 hari, akhirnya kena juga target TP ya. Congrats buat lu yang agresif, akhirnya kesabaran lu dibayar juga dengan profit sebesar 7,37%. Asik. Nah, sekarang sudah juga dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 ya. Nah, target TP-nya ada 2 nih. Yang lebih konservatif bisa di 4,210. Yang lebih agresif ya bisa di 4,0726 begitu. Tapi ingat, jam 10 kalau belum kena target TP pertimbangkan untuk tutup posisi begitu. Sorry, posisi spotnya lupa ya. Posisi spot di angka 4,0726. Lalu EMA 50 Confluence di 3,3872 3,387 dan di 3,174. Next kita masuk ke OM. Untuk OM kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di EMA 20 setelah reclaim. Kita lihat besok, kalau besok daily close-nya masih di atas dari EMA 20, retest kedua kita bisa buka posisi long. Target TP-nya di mana? Target TP-nya ini gue lupa ini ya. Lupa ada struktur di sini. Nah, ada struktur 1 dan 2 di sini ya. Oke, jadi strukturnya lo boleh pertimbangkan untuk target TP-nya itu di angka 4,0158 begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi long-nya. Untuk posisi spot EMA 20, EMA 50 dan 3,463. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi hati-hati ya. Apa yang lo tabur itu akan menjadi pohon yang besar. Nah, pertanyaannya lo mau nabur apa nih? Keburukan harus siap dengan pohon yang busuk ya. Pohon yang bikin lo sakit. Tapi kalau lu menabur kebaikan, ya lu siap-siap bisa mendapat berkat ya. Dimana itu pohon mungkin bisa ngasih makan seluruh keluarga lu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.